Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri dengan nama Ramadi NIM 20033089 dan Putri Anggunsari dengan NIM 20033029 akan mempresentasikan materi tentang kalor dan perpindahan, di mana materi pertama akan disampaikan oleh Putri Anggunsari. Kepada Anggun dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang materi kalor dan perubahan. Yang pertama yaitu tentang pengertian. Oke, baiklah anak-anak ibu semuanya. Pada hari ini kita belajar tentang materi kalor dan perubahan. Baiklah, ibu akan menjelaskan tentang pengertian kalor, yang mana kalor adalah suatu energi yang mudah diterima dan mudah sekali dilepaskan, sehingga dapat mengubah temperatur zat tersebut menjadi naik atau turun. Dan kalor juga dapat diartikan sebagai proses transfer energi dari suatu zat ke zat lainnya dengan diikuti perubahan temperatur. Next. Next, wait. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang jenis kalor. Yang mana jenis kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 K. Atau dengan kata lain, jenis atau dilambangkan dengan C adalah jumlah panas yang harus ditambahkan atau dihilangkan pada satu satuan massa zat itu untuk mengubah temperaturnya menjadi 1. Next. Kalor jenis dapat dirumuskan sebagaimana yang kita lihat, yaitu C sama dengan Q per M kali delta T, atau Q sama dengan M kali C kali delta T. Yang mana C merupakan kalor jenis suatu zat, M merupakan massa zat, delta T perubahan suhu, dan Q adalah banyak kalor yang diterima atau yang dilepaskan. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang kapasitas kalor. Kapasitas kalor atau dilambangkan dengan C besar adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu seluruh benda sebesar 1 derajat. Yang mana kapasitas kalor tersebut dapat dinyatakan dalam J K-1 atau J derajat Celcius -1. Selanjutnya, kapasitas kalor dapat dirumuskan yaitu Q sama dengan C dikali delta T, yang mana C merupakan kapasitas kalor, Q sama dengan jumlah kalor yang diberikan pada zat, delta T yaitu perubahan suhu zat. Selanjutnya yaitu hubungan antara kapasitas kalor C besar atau dilambangkan dengan C besar dengan kalor jenis dilambangkan dengan C kecil suatu zat dapat diperoleh dengan C kecil sama dengan C besar per M, yang mana C besar yaitu kapasitas kalor, C kecil yaitu kalor jenis zat satuan, dan M yaitu massa zat satuan. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perpindahan kalor. Kalor perpindahan dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Maka ada 3 cara perpindahan kalor. Yang mana yang pertama yaitu secara konveksi atau secara aliran.
Ini merupakan proses di mana panas dipindahkan oleh gerak massa molekul-molekul dari suatu tempat ke tempat yang lain. Konveksi atau aliran hanya terjadi pada zat yang dapat mengalir atau fluida, yaitu pada zat cair dan gas. Ada dua jenis konveksi, yaitu konveksi alami dan konveksi paksa. Pada perpindahan konveksi ini dapat dirumuskan dengan P sama dengan Q per T, atau P sama dengan H dikali A dikali delta T, yang mana H merupakan koefisien konveksi dan Q yaitu kalor, A yaitu luas penampangnya, dan delta T yaitu beda suhu antar fluidanya. Selanjutnya yaitu dengan perpindahan konduksi atau hantaran. Konduksi ini merupakan pemindahan panas yang dihasilkan dari kontak langsung antara permukaan-permukaan benda. Konduksi ini terjadi hanya dengan menyentuh atau menghubungkan permukaan-permukaan yang mengandung panas. Yang mana rumus dari perpindahan konduksi ini yaitu H sama dengan Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Dan dapat diturunkan menjadi Q sama dengan K dikali A dikali T dikali delta T per L. Yang mana keterangannya Q merupakan kalor, K merupakan konduktivitas termal, A luas penampang, delta T perubahan suhu, L yaitu panjang, H yaitu kalor yang merambat persatuan waktu, dan T yaitu waktunya. Nah, perpindahan yang terakhir yaitu radiasi atau pancaran. Radiasi ini merupakan proses terjadinya perpindahan panas atau kalor tanpa menggunakan zat perantara. Perpindahan kalor secara radiasi tidak membutuhkan zat perantara. Yang mana perpindahan radiasi ini dapat dirumuskan dengan Q per T sama dengan Rho A T pangkat 4, Q per T sama dengan E Rho A T pangkat 4. Oke, mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya Ibu kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih presentasinya kepada Anggun. Selanjutnya bagian Adams Black akan saya jelaskan sendiri. Baik, anak-anak Bapak semua, Adams Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black, di mana yang berbunyi pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Jadi Adams Black ini berfungsi untuk mencari persamaan atas bercampurnya dua zat yang memiliki suhu berbeda. Di mana Adams Black dapat dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q serap. Next slide. Di mana Q lepas dapat dirumuskan dengan M1C1 delta T1, sedangkan Q terimanya dirumuskan dengan M2C2 delta T2. Dengan delta T1 adalah T akhir dan delta T2 adalah T akhir dikurang T, sedangkan delta T1 adalah T dikurang T akhir. Sehingga dapat dirumuskan kembali menjadi M1C1 sama dengan T1 dikurang TC, dan M2C2 dan kurung TC dikurang T2. Next. Di mana perumusan dalam Adams Black ini dapat diketahui di mana M1 adalah massa benda 1 yang suhunya tinggi, sedangkan M2 adalah massa benda 2 yang suhunya rendah. C1 adalah kalor jenis benda 1, C2 adalah kalor jenis benda 2, T1 adalah suhu mula-mula benda 1, dan T2 adalah suhu mula-mula benda.
Sedangkan TC adalah suhu akhir atau suhu campuran, di mana pada pencampuran ini tentunya ada suhu yang perubahan suhu yang terjadi akibat bertemunya dua benda dengan suhu yang berbeda. Next. Nah, tadi kita sudah belajar tentang teori dari kalor dan perpindahan kalor, dan kita sudah juga mempelajari tentang azas Black secara teori. Soal 1, sebuah ruangan ber-AC memiliki kaca jendela yang luasnya adalah 1,5 meter dikali 10 meter dan tebalnya 2,5 mm. Suhu di dalam ruangan adalah 20 derajat Celcius dan suhu di luar ruangan adalah 32 derajat Celcius. Hitung laju perpindahan kalor melalui kaca jika konduktivitas termal 0,8 W per mK. Nah, pertama-tama mari kita gambarkan dulu bentuk dari benda tersebut. Seperti pada PPT kita lihat ciri-ciri dinding yang dikatakan pada soal. Nah, di sana kita ketahui di mana A sama dengan 1,5 dikali 1,0 atau dalam meternya dirumuskan 1,5 meter kuadrat dengan nilai K sama dengan 0,8 W per mK. Tebal atau diameternya, tebal dari cermin tersebut adalah 2,5 mm, di mana di dalam satuan meternya bernilai 2,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Dan delta T, yaitu T2 dikurang T1, di mana suhu di luar ruangan adalah 32 derajat Celcius, dikurang suhu di dalam ruangan 20 derajat Celcius, dan didapatkan nilai 12 derajat Celcius. Untuk mencari tahu laju perpindahan kalor konduksinya, mari kita gunakan rumus sebagai berikut. Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. L sama dengan tebal dari dinding kaca tersebut. Di mana kita masukkan ke rumus nilainya, nilai K adalah 0,8, sedangkan nilai A 1,5 meter kuadrat, dan dikali perbedaan waktu suhunya adalah 12 derajat Celcius, dan dibagi dengan nilai L senilai 2,5 kali 10 pangkat min 3. Setelah kita kalikan persamaan K dikali A per delta dikali delta T, didapatkan nilai sebesar 14,4 kali 10 pangkat 3. Dan dibagi 2,5. Didapatkan nilai senilai dengan 5,76 dikali 10 pangkat 3. Next. Untuk contoh soal 2, di soal mengatakan bahwa sebuah panci pemanas air mempunyai luas permukaan yang bersentuhan dengan air seluas 200 cm². Jika suhu panci adalah 90 derajat Celcius dan suhu air adalah 80 derajat Celcius, sehingga menghasilkan jumlah kalor yang dipindahkan secara konveksi per sekonnya sebesar 0,8 Joule per sekon. Hitung nilai koefisien konveksi termal bahan panci. Hal itu kita bisa menggunakan rumus Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T, di mana A adalah luas permukaan dari panci, yaitu 200 cm², atau dirumuskan kembali menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Sedangkan delta T adalah perbedaan suhu dari air dan panci, yaitu 90 derajat Celcius dikurang 80 derajat Celcius. Didapatkan nilai 10 derajat Celcius. Dan setelah kita masukkan ke rumus, maka kita dapatkan di mana 0,8 dikali H dikali 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10. Dan didapatkanlah nilai H-nya 0,8 dibagi 0,2, yaitu didapatkan nilai H 4 W per M kuadrat K. Untuk contoh soal 3, ini adalah contoh soal berkaitan dengan radiasi. Sebuah benda berbentuk bola memiliki jari-jari R sama dengan 4 cm
dan suhu 127 derajat Celcius. Jika emisivitasnya adalah E sama dengan 0,5, tentukan laju kalor atau daya radiasi yang dipancarkan oleh benda tersebut setiap detiknya. Di sini kita ketahui pertama kali di mana jari-jari bolanya adalah 4 cm atau di dalam meternya dinilaikan senilai 0,4 meter. Dan suhu atau T sama dengan 127 derajat Celcius. Kalau kita rubah ke Kelvin, berarti 127 derajat Celcius ditambah 273 derajat menjadi 400 Kelvin. Luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Maka kita cari dulu luas permukaan bola pada benda tersebut, yaitu 4 dikali 3,14 dikali 0,04 kuadrat, didapatkanlah 0,02 meter kuadrat. Laju perpindahan kalor radiasinya kita masukkan rumus sama dengan Q per T sama dengan emisivitas atau E dikali tetapan Maxwell-Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4, di mana nilai E-nya 0,5 dan tetapan Boltzmann-nya adalah 5,67 kali 10 pangkat 8 dikali dengan 0,02 dikali suhu, yaitu 400 pangkat 4. Didapatkan nilai dari laju perpindahan kalor radiasinya adalah senilai dengan 14,5. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan ditanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Yesi. Baik, Pak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai kalor dan perubahannya. Jadi yang ingin Yesi tanyakan, Pak, jika suhu udara di luar sedang panas, apakah ketika kita membuka jendela kamar, itu akan membuat suhu di kamar menjadi panas juga, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, Yesi. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, Faizatul, silahkan. Apakah nggak ada lagi yang ingin bertanya? Jadi, kalau ada, silakan bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Widya. Baik, terima kasih. Halo? Kedengeran suara Widya? Oke. Jadi Bapak tadi sudah menjelaskan yaitu mengenai konduksi atau hantaran. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara menghambat perpindahan kalor secara konduksi, Pak? Terima kasih. Baik, Widya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Putri. Baik, terima kasih. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang konduktor dan jadi saya masih ragu di sini cara membedakan antara benda yang terkategori isolator dan Pak. Baik, terima kasih Putri. Dan terima kasih juga Bapak ucapkan kepada Ananda semua yang telah bertanya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Ananda semua, di mana pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan dari Yesi, akan dijawab oleh Anggun. Kepada Anggun, silakan. Oke, baiklah Pak. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ananda Yesi, yang mana pertanyaan dari Yesi yaitu, jika suhu udara di luar panas dan kita membuka jendela, apakah suhu di kamar menjadi panas juga? Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Yesi, yang mana pada pertanyaan Yesi ini dapat kita sesuaikan dengan hukum termodinamika 2, yaitu yang berbunyi kalor mengalir secara spontan dari benda temperatur lebih tinggi ke benda temperatur lebih rendah, tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha luar. Jadi hukum kedua termodinamika ini mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lainnya juga, tidak semua proses di alam semesta adalah reversibel atau dapat dibalikkan ke arahnya. Jadi kalor yang lebih tinggi atau kalor yang panas tadi akan mengalir ke kalor yang lebih rendah atau dingin. Maka sesuai pada kehidupan di rumah pada siang hari, jika jendela atau pintu terbuka, maka udara panas akan masuk ke dalam yang udaranya lebih dingin. Itulah jawaban dari pertanyaan Yesi. Maka disimpulkan panas tersebut akan masuk ke dalam suhu kamar yang dingin tadi. Maka otomatis suhu yang dingin itu menjadi panas. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Ramadi. Baik, terima kasih Anggun. Bagaimana Ananda Yesi, apakah puas dengan jawabannya? Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Widya yang akan Bapak jawab sendiri. Yaitu pertanyaannya itu bagaimana cara menghambat perpindahan kalor secara konduksi. Di sini kita tahu bahwasanya macam-macam perpindahan kalor yaitu konveksi, konduksi, radiasi. Adapun cara menghambat perpindahan kalor adalah yaitu untuk dengan konduksi kita bisa dengan memakai benda-benda isolator. Contohnya itu memberi pegangan dengan bahan
karet pada pegangan panci, atau memasang kayu pada pegangan panci, atau peralatan dapur yang akan terkena panas. Karena panci yang dilapisi dengan karet itu tidak akan mengantarkan panas ke tangan. Hal ini disebabkan bahwasanya bahan dasar karet dan bahan berbahan dasar kayu itu tidak bersifat konduktor atau bersifat isolator. Nah, bagaimana Widya? Apakah puas dengan jawabannya? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Berarti cara untuk menghambat konduksi itu dengan memakai benda yang isolator, yang contohnya memberi pegangan dengan bahan karet pada pegangan panci. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, sama-sama Widya. Selanjutnya pertanyaan dari Putri Ramadhani akan Bapak jawab sendiri, yaitu cara membedakan benda konduktor dengan isolator itu adalah cukup mudah. Biasanya seperti yang kita tahu bahwa konduktor itu adalah benda-benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator adalah benda-benda yang tidak dapat mengantarkan panas dengan baik. Nah, biasanya bahan-bahan konduktor itu memiliki bahan dasar dari besi. Dan bahan-bahan dari isolator ini berbahan selain besi seperti karet, kayu, lilin, dan sejenisnya. Nah, bahan-bahan ini biasanya dibuat untuk peralatan dapur seperti sendok makan, panci, dan lain-lainnya. Dan itulah cara membedakan bahan konduktor dengan isolator. Bagaimana Putri? Apakah puas dengan jawabannya? Pak, makasih Pak. Saya paham dengan penjelasan Bapak. Baik, terima kasih kepada Ananda yang sudah berpartisipasi dengan baik pada kuliah hari ini. Terlepas dari adanya kesalahan dari materi yang Bapak sampaikan, Bapak harap Ananda belajar lagi di rumah terkait materi minggu depan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Ya, silakan lihat semua.